Tahukah kamu apa itu paspor? Paspor adalah salah satu dokumen identitas paling penting yang dimiliki oleh individu. Ini memberikan bukti legalitas dan memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan internasional. Namun, di era digital yang semakin canggih, kebocoran data telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan identitas global. Salah satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan datang dari bocornya 34 juta data paspor di Indonesia dan diperjualbelikan oleh pihak yang mengatasnamakan Bejorka. Data tersebut kemudian diperjualbelikan di dark web. Dalam tangkapan layar yang dibagikan, tampak terdapat tulisan 34 million Indonesian passport yang dirilis oleh peretas Bejorka pada Rabu 5 Juli 2023. Data yang diduga bocor terdiri dari nama, nomor paspor, tanggal kadaluarsa, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga tanggal paspor dikeluarkan oleh pihak imigrasi. Data tersebut dijual dengan nilai $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 150 juta rupiah. Namun, Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim menegaskan bahwa data tersebut bukan berasal dari sistem imigrasi saat ini. Ia menjelaskan bahwa data yang beredar adalah data teks dengan struktur yang tidak lagi digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Selain itu, server imigrasi berada di Pusat Data Nasional atau PDN milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sampai saat ini, masih belum diketahui pasti penyebabnya. Saat dilakukan audit sistem keamanan serta forensik digital, diyakini kebocoran data paspor terjadi di pusat server. Diduga ada orang yang memiliki akses ke server database dan bisa copy data. Tapi yang pasti, penyebab salah satunya adalah kurangnya keamanan teknologi yang memadai, sistem yang tidak terlindungi dengan baik, atau memiliki kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan akses ke data yang sensitif. Kebocoran data sangat berbahaya karena data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti untuk penipuan rekayasa sosial, dan yang lebih berbahaya lagi jika data pribadi tersebut dipergunakan untuk membuat identitas palsu yang dipergunakan untuk melakukan tindakan terorisme. Sehingga, pihak serta keluarga yang data pribadinya dipergunakan akan mendapatkan tuduhan sebagai teroris atau kelompok pendukungnya. Kebocoran data yang terjadi juga dapat merugikan pemerintah. Insiden kebocoran data ini akan membentuk persepsi keamanan cyber sektor pemerintahan cukup rendah. Karena itu, perlu untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Dan dari kasus ini, pemerintah didorong untuk segera merintis lembaga yang bertugas menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang PDP yang telah disahkan pada Oktober 2022 dan yang mulai berlaku pada tahun 2024. Lembaga ini punya peran mengawasi dan memastikan kepatuhan badan publik atau pemerintah terhadap Undang-Undang PDP, termasuk memberi sanksi bila terjadi pelanggaran. Lembaga ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Saat ini, Ditjen Imigrasi sedang mengimplementasikan ISO 27001/2022. Diketahui ISO 27001/2022 adalah standar sistem manajemen keamanan informasi yang menyediakan daftar persyaratan kepatuhan yang dapat disertifikasi oleh organisasi dan profesional. Standar ISO ini membantu organisasi untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Lalu, bagaimana peran kita sebagai masyarakat untuk mencegah kebocoran data? Yang pertama, dengan cara mengikuti program edukasi mengenai cyber yang dapat meningkatkan kesadaran kita tentang bagaimana melindungi data pribadi dan menghindari resiko kebocoran data. Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan penipuan. Kita sebagai masyarakat harus berhati-hati terhadap email, pesan, atau tautan yang mencurigakan.
Yang ketiga, melakukan pembaruan perangkat lunak. Yang keempat, menyimpan data dengan aman, baik menggunakan perangkat lokal atau cloud. Yang kelima, pelaporan dan kolaborasi dengan pihak berwenang. Kita sebagai masyarakat harus proaktif dalam melaporkan potensi kebocoran data atau kejahatan cyber kepada pihak yang berwenang, seperti lembaga pemerintah atau perusahaan yang bertanggung jawab atas keamanan data. Jadi, keamanan data itu sangat penting ya teman-teman. Karena itu, kita harus tetap waspada.